Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertanyaan yang akan kita kaji terkait dengan keutamaan mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman. Sebagaimana yang kita maklumi bersama-sama bahwa kalau ada saudara kita berpulang ke rahmatullah, kita amat sangat dianjurkan ala fardil kifayah untuk mengikuti prosesinya. Seenggaknya yang paling mudah kita ikuti dengan sangat-sangat mudah adalah satu, mensolatkan, dua, mengantarkan jenazah ke pemakaman hingga rampung pemakaman. Bahkan Nabi SAW memberikan informasi luar biasa kepada kita bersama-sama. Orang yang mensolatkan jenazah lalu mengantarkannya ke pemakaman, dia mendapatkan pahala 2 qiraat. Nah, seorang sahabat bertanya, Rasul, apa 2 qiraat itu? Nabi SAW menyebutkan 1 qiraat itu besarnya seperti bukit Uhud atau gunung Uhud. Subhanallah. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa sih mestinya yang dibaca ketika kita mengantarkan jenazah? Tentu untuk mengelola kondisi dan suasana agar kita bersama-sama tidak terjerumus dan kita tidak terpleset pada hal-hal yang negatif. Contoh, mungkin kita berbicara hal-hal yang tidak terkait dengan jenazah, tidak terkait dengan alam kubur, tidak terkait dengan kematian, tidak terkait dengan akhirat. Yang dibicarakan malah dunia. Atau bahkan membicarakan kesenangan mungkin berbincang tentang hobi. Atau bahkan yang lebih parah lagi, yang ini tentunya jangan sampai terjadi, ini karena ironis. Apa itu? Menghibah, justru menggunjing. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW tentunya sebagai teladan yang amat sangat sempurna. Contoh yang tidak ada celah sedikit pun. Begitu sempurna, perfect. Nah, apa mestinya yang dibaca? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, lam nakun nasma'u mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazati. Kami tidak pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berjalan mengantarkan jenazah. Apa? Illa qaula la ilaha illallah, kecuali yang selalu dan terus beliau baca adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Beliau menyebutkan mubdi'an waroji'an, baik ketika berangkat maupun ketika pulang. Begitu rampung, Allahu Akbar, disolatkan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Awal mengangkat jenazah, sudah kalimat tauhid yang terdengar oleh para sahabat keluar dari lisan mulia Nabi SAW. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu sepanjang perjalanan mengantarkan. Bahkan bukan hanya ketika mengantarkan, ketika beliau pulang dari memakamkan pun, tidak ada yang keluar dari lisan beliau kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus para sahabat mendengarnya. Berarti Nabi SAW membacanya keras. Sehingga tidak ada suara yang lebih merdu pada saat mengangkat dan mengantarkan jenazah atau pulang dari usai memakamkan jenazah, kecuali bacaan la ilaha illallah. Tentunya ini afdhalul dzikri,
Kalaupun pakai zikir yang lain, para ulama memperkenankan sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Al-Futuhat ya Ar-Rabbaniyah Alal Adhkar An-Nawawiyah. Di sana disebutkan bahwasannya yang paling utama sebagaimana yang diucapkan oleh lisan mulia Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca la ilaha illallah. Nah, para ulama mengatakan baca apapun monggo. Yang terpenting lisan ini pray dulu ngomong dunia. Lisan ini pray dulu ngomong urusan bisnis kah, urusan hobi kah, urusan politik kah, atau apalagi yang bersifat menghibah. Pray dulu. Karena untuk menghadirkan suasana hikmat tidak ada yang lebih merdu diperdengarkan di telinga, baik telinga kita atau orang-orang di sekitar kita, kecuali bacaan la ilaha illallah, kalimat tauhid, atau biasa kita kenal dengan kalimat tahlil. Nah, riwayat tadi ditakhrij oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mizan Al-I'tidal fi Naqlir Rijal, juz 2 halaman 572. Maka tidak ada alasan untuk melarang. Yang menyalahkan adalah salah. Jika ada saudara kita mengantarkan jenazah lalu pulang dari rampung memakamkan, dia membaca la ilaha illallah. Kalau dikatakan tidak ada dalilnya, yang bijak bukan tidak ada dalilnya, tapi belum tahu dalilnya. Oh, itu salah. Nah, yang menyalahkanlah yang salah. Itu tidak baik. Nah, kalau dikatakan tidak baik, perbandingannya sekarang daripada ghibah, ngomongin dunia dan sebagainya. Toh juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, ini saya dengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau tidak selera berbicara apapun ketika mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman. Pun demikian setelah rampung memakamkan sampai di rumah, beliau tidak berselera mengucapkan apapun kecuali kalimat yang menjadikan kita ini disebut mukmin. Kalimat yang kita ini disebut sebagai muslim. Kalimat yang semoga lisan kita dimudahkan tatkala sakaratul maut mengucapkannya. Apa itu? La ilaha illallah, kalimat tahlil atau kalimat tauhid. Maka mari saya ingin mengajak kita semuanya, saat kita mengantarkan jenazah, mulai diangkatnya keranda hingga masuk ke ambulan kalau sekarang, sampai kemudian memakamkan, rampung memakamkan, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, namun kenyataannya terkadang di tengah masyarakat, kalau seperti di kampung-kampung masih model dipikul, itu serentak biasanya. Menambah semangat dan menghadirkan hikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sekarang di sekitar kita, dari masjid, keluar dari masjid, masuk ambulan. Setelah itu selesai. Sehingga tidak lagi kita dengar kalimat indah itu. Kalimat termerdu itu tidak kita lihat lagi. Kita tidak mendengar lagi. Yang kita dengar adalah suara sirine. Wing, 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 wing. Akhirnya, pada saat jenazah itu diantarkan ke pemakaman, hilanglah suara sunnah itu. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, agar itu tidak hilang, hadirkan untuk diri kita. Meskipun naik motor, naik mobil, jangan punya selera bicara atau mengucapkan kata-kata lain kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran hebat bagi kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan membawa di dalam hati, pikiran dan lisan kita la ilaha illallah. Itu artinya kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan indah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.